I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I may go swiftly to those in trouble. Touch me, Jesus, make me an instrument of your mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat dan berkat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terutama hari ini kami diberi acara tentang devosi kepada kerahiman-Mu. Kami juga berterima kasih karena Engkau berkenan mengajar kepada kami tentang kerahiman-Mu melalui episode ini. Dan kami juga diberi kesempatan untuk mengetahui lebih jauh akan sifat utamamu ini, yaitu Maha Rahim. Hadirlah Bapa dalam acara ini dan berkatilah kami semua yang rindu akan firman-Mu. Berkati juga keluarga kami masing-masing, bimbinglah kami agar kami dimampukan untuk menyelami kerahiman-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semua ini kami doakan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, teman-teman devosan kerahiman ilahi yang dikasihi Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi setelah rekoleksi kerahiman ilahi ya. Bagaimana? Ada penyegaran? Semoga aja ya, ada ya, pasti ada. Baik, kenapa program tentang devosi kepada kerahiman ilahi ini kami adakan? Karena setelah rekoleksi, banyak yang menanyakan kepada kami, kepada saya dan juga Esther, mengenai devosi kepada kerahiman ilahi. Memang pada saat rekoleksi kami tidak bisa memberikan secara mendetail ya tentang devosi itu karena keterbatasan waktu. Jadi kami berdua merasa ada baiknya kalau kita mengadakan program ini dengan tema devosi kepada kerahiman ilahi. Dan kami akan cerita lebih detail tentang devosi itu. Dan untuk episode yang pertama, Bapak Ibu, itu tentang sifat utama Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang episode ini, pertama-tama akan saya jelaskan dulu tentang Diary Faustina ya, tentang Diary Faustina atau buku harian Faustina. Ini yang versi bahasa Inggris. Pertama kali kami menggunakan yang ini karena belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Ini kira-kira 700 halaman. Yang berikutnya adalah ini, cetakan Canisius yang kedua, yang baru. Ini adalah versi bahasa Indonesianya. Ini kira-kira ada mungkin 600 halaman ini. Nah, juga kita perlu dalam pembahasan buku harian Faustina ini kitab suci. Karena pada umumnya itu mengacu pada Alkitab atau kitab suci. Kita perlu ini. Ada baiknya juga Bapak Ibu waktu mendengarkan ini sudah menyiapkan catatan atau sehelai kertas untuk mencatat BHF-BHF yang
saya sebutkan nanti. Ya kalau belum ada nggak apa-apa, nanti paling ya diulang lagi ya videonya. Baik, itu saja dulu yang pendahuluannya. Kami akan tayangkan episode ini pada hari Selasa dan Jumat. Ini Selasa yang pertama, saya akan mulai duluan. Kemudian hari Jumat nanti adalah Ibu Esther yang melanjutkan. Dan minggu depan saya akan melanjutkan episode yang berikutnya. Baik. Sebelum kita membahas tentang sifat utama Allah, pertama-tama kita akan melihat kehidupan kita. Dalam hidup ini, sering kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Macam-macam pertanyaan. Dan pertanyaan yang mempunyai makna untuk hidup kita adalah, sebenarnya hidup kita ini untuk apa? Apa tujuan hidup kita ini? Ya. Dan apa hanya sekedar kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian kita mencari pasangan dan menikah, kita kawin, kemudian mendapat turunan anak. Kalau masih diberi umur panjang, kita mungkin dapat cucu, kemudian sakit dan meninggal. Kalau hanya itu yang kita jalankan, menurut saya itu terlalu sederhana. Ya, hampir tidak ada bedanya dengan yang ada di hutan yang suka gantung-gantungan di pohon. Ya, bedanya cuma kita sekolah, mereka tidak. Jadi, jangan sampai kita suatu hari pada saat kita menghadapi ajal, pada saat suatu hari kita dipanggil, kita tidak tahu kita harus kemana. Ya, dan kita tidak tahu pada penghakiman nanti Tuhan mau bagaimana. Terus di dalam hati kita sendiri bertanya, Tuhan itu siapa? Nah, untuk menjawab itu, di dalam kitab suci sudah dijelaskan dengan sangat jelas siapa itu Allah kita. Ya. Dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, semuanya hanya ada satu kata tentang Allah kita. Sifat utamanya adalah Maha Rahim. Jadi kalau kita ditanya oleh teman atau siapa saja yang menanyakan kepada kita, Allah kamu itu siapa? Kita dengan gampang menjawab, Allah saya adalah Allah yang Maha Rahim. Jadi Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Hanya itu. Kita bisa lihat di kisah-kisah, di perumpamaan-perumpamaan di dalam kitab suci. Ya, ada itu semua di situ. Nah, Allah juga mempunyai sifat-sifat yang lain, yaitu Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha apalagi Maha Tahu, dan banyak lagi. Sebagai manusia normal, kita selalu berpikir secara logika dan selalu kita ingin segala sesuatu adil. Itu normal, wajar, ya. Contohnya, kalau kita pergi beli buah apel, satu buah apel harganya 1.000, kita beli 10.000. Berapa yang dikasih oleh penjual? Yang betul adalah 10 apel. Ya, karena 1.000, 10.000. Tetapi kalau si penjual memberikan 11, artinya dia memberi bonus 1 apel gratis. Itu apa? Artinya dia berbelas kasih, dia bermurah hati, memberikan 1 ekstra. Sedangkan kalau dia memberikan kita 9, artinya dia curang, dia menipu kita. Kita harusnya diberi 10, tapi dia hanya memberikan 9. Nah itu. Keadilan adalah apa yang harus kita lakukan. Itu keadilan. Kemurahan adalah sesuatu yang lebih dari yang harus dilakukan. Misalnya kita kasih contoh matematik. 2 tambah 2 harusnya 4. Betul ya? Tetapi Allah tidak suka dengan angka 4 itu. Allah lebih suka
2 tambah 2, 40. Ya, contohnya, Allah memberikan pengampunan untuk orang-orang berdosa dalam satu kota hanya karena ada 10 orang benar, ya. Maka seluruh kota itu akan diampuni, ya. Ingat di dalam kitab Kejadian 18:12 ya, tentang Sodom dan Gomora. Begitu murah hatinya Allah. Seandainya ada 10 orang benar, seluruh kota itu aman. Dan ternyata tidak ada, ya. Juga tentang perampok yang disalibkan bersama Yesus. Sebelum meninggal, sebelum mati, dia bertobat, ya. Di dalam Lukas 2, 42, 43. Kita lihat ya. Lukas 23, 42, ayat 42, 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, begitu gampangnya Yesus memberikan pengampunan kalau kita mau bertobat, ya. Kalau kita mau mengakui Dia sebagai putra Allah yang mempunyai surga, ya. Kita langsung mendapat kerahimannya. Begitu sederhana, ya. Baik, kita lihat kalau Allah bermurah hati kepada kita, kita pun diminta harus bermurah hati kepada sesama, ya. Itu yang diminta oleh Yesus. Kitab suci ada meminta kepada kita bahwa keadilan adalah syarat minimum yang harus kita lakukan, ya, di dalam kitab suci. Itu menuntut kita melakukan keadilan, ya. Tetapi itu yang minimum yang dituntut. Yang diminta sebenarnya adalah kemurahan. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, ya, seperti Bapamu adalah murah hati, ya. Lukas 6 ayat 36. Nah, kita diharapkan oleh Allah untuk hidup seperti itu, ya. Itulah tujuan hidup kita. Kitab suci juga mengatakan, berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang engkau harapkan mereka perbuat pada kita. Kemurahan kita ini membuat Allah lebih murah hati lagi kepada kita. Ya. Kita lihat di Matius 5:7. Dikatakan, berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Tentang kemurahan Tuhan juga dijelaskan di dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Itu ada dalam Mazmur juga, ya. Mazmur 145. Saat nanti kita menghadap penghakiman Tuhan, pada saat kita diadili kelak, apa yang kita harapkan terutama untuk itu? Kita akan mengharapkan agar dikasihani, agar diampuni. Atau dengan kata lain, kita mengharapkan kerahiman Tuhan. Orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam surga, hanya satu, yaitu karena memperoleh kerahiman Allah. Bukan hanya karena dia rajin ke gereja, rajin berdoa, giat dan aktif dalam kegiatan rohani. Bukan. Tetapi semata-mata karena kerahiman Allah. Itu yang paling penting. Baik, Yesus juga bersabda kepada Suster Faustina, kalau mereka tidak mau memuliakan kerahimanku, mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Di dalam BHF
965. Ya. Dilanjutkan, aku melaksanakan karya-karya kerahiman di dalam setiap jiwa. Ia yang berharap pada kerahimanku tidak akan binasa. BHF 723. Jadi betapa besarnya atau beratnya dosa seseorang. Asal dia berharap pada kerahiman Tuhan, dia tidak akan binasa. Ya, itulah janji Yesus kepada orang-orang yang berdosa berat dan berdosa besar. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, ya, kerahiman diungkapkan dengan dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah hesed, yang artinya kesetiaan Allah dalam kasih-Nya walaupun manusia sangat mengecewakannya. Contoh seperti Nabi Daud, ya, Raja Daud, ya, juga bangsa Israel, ya. Walaupun mereka berbuat dosa, berbuat salah, sering mengeluh, tetapi Allah tetap mengasihi mereka, ya, untuk bangsa Israel. Sedangkan Daud, kita tahu bahwa dia mengambil istri Uria dan yaitu Batseba, ya, dan Urianya dikirim ke medan perang sampai meninggal, ya, itu dosanya. Tetapi Allah tetap mengasihi dan mencintai Daud. Sedangkan Rahamim adalah kasih murni tanpa perhitungan, ya. Jadi mengasihi tanpa suatu alasan pun. Dan penuh pengertian, hangat, mesra, sabar, seperti kasih seorang ibu terhadap bayinya, ya. Nah, itulah Rahamim. Ini sepertinya kasih Allah ini seperti ibu yang hamil 9 bulan. Walaupun dia tidak tahu rupa anak ini atau bentuk anak ini seperti apa, tapi ibu selalu menjaga, merawat kandungannya agar nanti lahir adalah bayi yang sehat, bayi yang kuat, bayi yang seperti yang ia harapkan. Allah pun begitu mengasihi manusia, walaupun dia tahu bahwa apa akan jadinya nanti si manusia itu. Tetapi karena sifat rahamimnya, dia selalu mengasihi kita. Sehingga kita lihat, walaupun kita berdosa, tetap ia mengasihi kita dan mengirimkan putranya, mengutus putranya kepada kita untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itu, ya, kasih Allah kepada kita. Yang dibenci oleh Allah adalah dosanya, perbuatannya yang tidak benar, bukan manusianya, bukan orangnya. Itu. Dan juga tentang kasih Allah ini kita bisa lihat di Yesaya 49 ayat 15-16, ya. Yesaya 49 ayat 15-16. Di situ dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya, anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, di tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, begitu kasihnya, sayangnya Allah kepada kita manusia ini. Dan untuk cerita tentang belas kasih, ya, tentang belas kasih Allah, Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa belas kasihan adalah keutamaan moral yang paling ulung, ya. Usaha meniadakan kemalangan yang dialami sesama jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada usaha-usaha kasih yang lain. Contoh ini kita bisa ambil dari cerita orang Samaria yang baik hati. Kita tahu bahwa cerita ini adalah perumpamaan dari Yesus tentang sesama kita. Ceritanya begini, ada orang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dianiaya, dipukul sampai setengah mati.
sehingga tergeletak di pinggir jalan, tidak ada yang menolong. Suatu saat lewatlah seorang imam. Dia hanya melihat orang menggeletak, dia menyeberang dan melewatinya. Berikutnya juga lewat seorang Lewi. Dia juga melihat ada yang menggeletak, sama dengan yang dilakukan imam itu, dia menyeberang dan melewati orang tersebut. Nah, sekarang yang ketiga, orang Samaria. Dia melihat orang itu menggeletak di pinggir jalan. Dia mendekati, dia tahu orang ini habis dirampok dan habis dianiaya. Luka-lukanya disiram pakai anggur, kemudian dioles pakai minyak. Kemudian orang tersebut dinaikkan ke keledainya dia, terus dibawa kembali ke penginapan. Di penginapan dia memberi uang kepada pemilik penginapan dan katanya, rawatlah orang ini ya sampai dia sembuh, dan jika uangku ini tidak cukup akan saya kembalikan, akan saya bayar nanti setelah saya kembali dari perjalanan saya. Rupanya dia sudah langganan di situ. Dan kita lihat bagaimana dia melakukan suatu perbuatan belas kasih dari awal sampai akhir dan tuntas. Kalau saya ragu kalau kita mempunyai hati seperti orang Samaria ini. Contohnya, kalau kita di jalan lagi ramai, kita lewat, tahu-tahu ada tabrakan, orang menggeletak di pinggir jalan, ditinggalin, dan kita melihat itu. Pertanyaannya adalah, apa kita turun dari kendaraan kita menolong dia, atau kita berpikir, loh nanti kalau saya tolong, saya menjadi saksi, saya harus ke kantor polisi. Kalau saya tolong, nanti saya harus keluar uang, biaya untuk rumah sakit. Kalau saya tolong, waktu saya habis banyak, sedangkan saya ada acara lain. Banyak alasan kita untuk menolong orang atau berbelas kasih pada orang tersebut. Itu kenyataan ya Bapak Ibu. Nah, apa kita bisa berbuat seperti orang Samaria ini? Banyak sekali alasan kita. Saya pernah mengalami satu kejadian ya. Ini sharing sedikit. Waktu kita mau berziarah ke suatu tempat, kita naik bus. Di tengah jalan, di depan kami ada orang tabrakan, dan orang ini ditinggal, tabrak lari, sehingga dia duduk di pinggir dan kita melihat. Saya minta ke kepala tur kita, ketuanya, untuk berhenti dan melihat apa kejadiannya dan untuk menolongnya. Tetapi saya mendapat jawaban, dia bilang begini, Pak Haryanto, lebih baik kita tidak berhenti. Saya bilang kenapa? Karena kalau kita menolong dia, pertama kita akan menjadi saksi. Dan itu memakan waktu banyak. Sedangkan kita mau sampai ke tempat dengan waktu yang cukup, yang aman. Yang kedua, kita bisa dituduh sebagai yang nabrak. Karena saya punya pengalaman. Turun ke jalan, menolong orang. Saya dituduh, saya yang nabrak. Nah itu yang tidak enaknya. Lihat, bagaimana kalau kita mau berbelas kasih, tapi banyak halangan-halangannya, banyak alasan-alasannya, sehingga perbuatan belas kasih itu tidak terjadi. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kalau mau berbuat belas kasih, kalau mau berbuat baik, lakukan. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Ya, jangan terlalu banyak pertimbangan. Karena kalau sudah menimbangkan macam-macam alasan, ujung-ujungnya adalah tidak jadi. Kita batal membantu. Demikian juga kita mau mendoakan orang sakit, mau jangan ke rumah sakit, mau pergi berdoa, atau mau kemana berkumpul, yang sesuatu yang baik. Kalau kita mulai mencari alasan-alasannya, akhirnya kita tidak akan kesampaian ke sana. Itu pengalaman-pengalaman saya alami. Saya pernah diajak doa untuk orang yang sakit di rumah sakit. Saya bilang begini, hari Senin saya ditelepon. Saya bilang, saya Senin sibuk Bu, bagaimana kalau besok? Oke, besok kita janjian ya, siang kita ketemu jam 11. Oke. Malamnya orang itu meninggal tengah malam. Pagi-pagi saya ditelepon, Pak, orangnya sudah meninggal. Aduh, hanya gara-gara saya tunda setengah hari.
orang itu sudah keburu meninggal. Nah, itulah contoh di mana kita diajak berbuat baik, kita menundanya, dan itu tidak hanya 1-2 kali. Saya sampai berkali-kali, sampai 3 kali mungkin. Setelah itu saya mohon ampun sama Tuhan atas kelalaian saya, atas kurang sigapnya saya menolong orang. Tapi setelah itu saya sudah lebih baik lagi, ya, tidak sampai terjadi hal-hal tersebut. Rupanya Tuhan ingin memperingatkan saya, sampai 2 kali, 3 kali orang itu sebelum didoakan sudah meninggal duluan. Baik Bapak Ibu, tentang Samaria tadi adalah cerita favorit saya paling suka cerita itu. Karena Samaria itu adalah kafir menurut orang-orang Yahudi. Tapi justru yang kafir inilah yang berbuat paling baik. Tentang belas kasihan menurut Faustina. Faustina memandang belas kasihan sebagai sikap yang seharusnya mewarnai setiap kontak dengan orang lain. Jadi setiap kita bertindak, setiap kali kita kontak sama orang, Faustina selalu memandang dari belas kasihan. Yaitu setiap perbuatan, pikiran, maupun perkataan. Karena itu ia menulis, "Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahimanmu." Luar biasa ya, BHF 163. Ia ingin dirinya, Faustina, menjadi kerahiman Yesus. Ya, tidak salah kalau dia dipilih sebagai sekretaris maupun rasul kerahiman ilahi. Memang Faustina ini luar biasa. Jadi segala perbuatan, perkataan maupun pikirannya semua fokusnya kepada belas kasihan. Ya, dasarnya adalah belas kasihan. Saya mau sharingkan satu nomor dari BHF 1312, yaitu cerita tentang pengemis muda. Ceritanya begini. Pada saat itu, Faustina bertugas sebagai penerima tamu. Tugasnya hanya kalau ada tamu datang, buka pintu dan mempersilahkan masuk dan menanyakan tujuannya apa, dan dia melapor kepada suster yang lain. Pada suatu sore, di mana badai datang dan salju turun, cuaca sangat dingin. Dan Faustina jam 5 sore sudah mulai tutup pagar dan tutup pintu. Dan pada saat dia menutup pintunya, dia mendengar ada ketukan. Waktu dia buka pintu, dia melihat ada seorang pengemis muda menggigil kedinginan. Dia bilang, "Kami sudah tutup ya, karena sudah jam 5 sore. Pengemisnya bilang, "Saya kedinginan dan saya lapar." Faustina tidak tega dan memintanya masuk. Akhirnya dia masuk dan dia menyuruh pengemisnya menunggu sebentar. Dia kembali ke dapur untuk mengambil makanan atau minuman. Ternyata di dapur sudah bersih semua karena sudah dipersiapkan di ruang makan untuk makan suster-suster. Yang ada hanya sisa remah-remah roti yang ada. Juga dia mencari sup. Dan supnya hanya ada pada panci-panci sisa dari diambil suster tadi. Jadi dari sisa-sisa itu dikumpulkan sama suster Faustina, kemudian dipanaskan dan dibawalah kepada pengemis tadi. Pengemis tadi menerima mangkok sambil menggigil dan dia memakannya dengan lahap. Selesai makan, dia melihat Faustina dan berterima kasih, dia mengembalikan mangkok itu. Dan waktu dia mengembalikan mangkoknya, wajahnya berubah menjadi Yesus. Faustina kaget dan ingin menyapa, tapi pengemisnya sudah pergi. Dan sambil meninggalkan ruangan itu, si pengemisnya bilang, "Putriku," di sini ada, "Putriku, ucapan syukur orang-orang miskin yang memuji aku sampai ke telingaku, dan kemurahanmu dalam batas-batas ketaatan telah menyenangkan hatiku. Itulah sebabnya aku turun dari takhtaku." Jadi Yesus turun dari surga untuk menikmati buah-buah belas kasih-Mu. Itu. Jadi perbuatan baik
Faustina ya di dunia ini, di mana dia suka menolong orang, orang memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, dan itu sampai kepada Yesus. Dan Yesus sangat senang mendengarkan itu, dan dia turun ke dunia untuk melihat perbuatan Faustina. Bagaimana sih ya Faustina memperlakukan orang sampai orang begitu berterima kasih. Nah, itu salah satu contohnya ya. Saya dan Esther pernah ke biara ini, di mana Yesus minta makanan. Kami disilakan masuk oleh suster. Di dinding ada gambar di mana Yesus mengembalikan mangkoknya kepada suster Faustina. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Krakau, Bapak Ibu bisa melihat lukisan itu dan bisa minta izin sama suster untuk masuk ke ruangan itu. Semoga demikian ya semua ya, bisa pergi tahun 2022. Tentang kerahiman Allah, iman kita adalah kerahiman Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Nah, secara khusus belas kasihan Yesus tampak dalam kasih sayangnya kepada manusia yang tak berdaya, malang bahkan yang memboroskan anugerah-anugerahnya. Ini contohnya sudah saya kasih tadi tentang perampok yang ada di samping Yesus. Dia marah kepada temannya yang satu lagi. Dia bilang, kamu tidak boleh mengejek atau mengolok-olok orang ini. Kita berdua pantas menerima hukuman karena kita memang jahat. Sedangkan dia tidak bersalah. Nah, dengan begitu, secara tidak langsung si perampok ini sudah mengaku bahwa dia orang berdosa. Itu suatu pertobatan. Kemudian dia menyapa Yesus. Yesus, ingatlah aku jika engkau kembali sebagai raja. Dia minta Yesus mengingat dia dan mengakui Yesus sebagai raja yang mempunyai surga. Luar biasa kan? Dan pada saat itu juga Yesus bilang, aku akan membawamu ke Taman Firdaus. Jadi artinya dia memperoleh hidup kekal. Baik, dengan paling jelas Yesus menunjukkan kerahimannya dalam sengsaranya. Ya, dalam sengsara Yesus kita lihat bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dia, yang akan membunuh dia. Ya, dia bilang, Bapa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, luar biasa. Pada saat itu kasihnya yang penuh belas kasihan mencapai puncaknya. Ya, disitulah kita lihat dengan nyata kerahiman Allah kepada manusia. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu session kita pada hari ini tentang kerahiman Allah. Kita akan lanjutkan lagi session berikutnya pada episode berikutnya, yaitu tentang devosi. Kita akan ketemu lagi Selasa mendatang. Salam kerahiman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di episode yang pertama ini. Kami sekarang lebih memahami tentang kerahiman-Mu, terutama sifat utama-Mu yaitu Maha Rahim. Sekarang kami menjadi lebih sadar akan apa yang Engkau kehendaki dari kami ciptaan-Mu. Semoga Engkau mampukan kami untuk selalu bermurah hati sama seperti Engkau Bapa. Juga mampukan kami untuk selalu rendah hati dan berbelas kasih kepada sesama, seperti yang dilakukan Santa Faustina semasa hidupnya. Dan jangan biarkan kami menunda-nunda untuk melakukan perbuatan baik. Terima kasih Bapa untuk belas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Semua ini kami doakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan.
akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang